kamu tahu nggak bisnis skemanya franchise? Itu bagi-bagiannya itu gimana sih angka-angkanya? Saya bukan Macam-macam pelaku sih. usahanya. Mohon izin, saya bukan pelaku usahanya, sehingga untuk pembagian hasil gitu-gitu biasanya tergantung dari bisnisnya. Ya, macam-macam sih. Beda bisnis, beda sistem, entah itu kuliner ataupun jasa, pasti akan beda sistemnya. Mungkin skema yang paling awam aja. Franchise fee sama royalty. Skema franchise yang paling awam aja biasanya kayak gimana tuh? Kalau di industri franchise itu ada yang namanya istilahnya ada franchise fee, royalty fee, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu FBC Partner dan juga teman-teman yang nyimak itu kalau mau ambil bisnis franchise, jangan cuma dilihat total investasinya berapa, tapi lihat juga ada namanya franchise fee, ada juga royalty fee, itu biasanya di luar investasi. Jadi kalau royalty fee itu adalah dana iuran yang harus dibayar atas penggunaan mereknya. Nah, kalau franchise fee biasanya itu dana yang harus dibayarkan dalam rangka supporting dari pusat. Jadi sebenarnya, ngapain sih aku udah bayar investasinya 500 juta nih buat bisnis kopinya. Kok tiba-tiba aku harus bayar lagi sih royalty fee sama franchise fee gitu ya. Karena beda bagiannya. Kalau investasi itu kan yang dibayarkan untuk paket usahanya. Sedangkan penggunaan mereknya akan berbeda lagi. Karena penggunaan merek itu kan yang ngurus si pusat. Untuk ke hakinya, kemudian ke legalnya agar mitra-mitra dia bisa aman menggunakan merek dia. Sedangkan kalau franchise fee ini biasanya digunakan untuk mensupport. Itu yang barusan royalty fee. Royalty fee untuk penggunaan merek. Oke. Kalau franchise fee biasanya untuk operasional supporting seperti promosi, seperti dukungan quality control atau survei lokasi, seperti itu. Biasanya masuknya ke franchise fee. Ini pengetahuan saya. Mohon yang lebih paham bisa komentar di bawah. Oke, jadi royalty fee-nya itu sangat berbeda sekali dengan ini ya, dunia musik ya. Bakal beda. Karena musik itu jauh lebih detail daripada beda industri. bisnis franchise. Beda ya. industri, iya. Oke. Nggak, namanya soalnya sama, royalty gitu. Benar, royalty karena kan menggunakan merek dia. Iya. Royalty. Saya orang yang isi kepalanya musik semua, jadi larinya ke situ soalnya. Jadi kalau bisnis franchise itu kalau mau dikasih gambaran yang gampang itu ada beberapa. Dulu saya pernah menghadirkan untuk franchise dari Amerika. Baik. Nah itu tahun pertama, kedua, ketiga itu bisa beda dari royalty fee-nya. Betul. Jadi itu yang kita harus pertimbangkan. Jadi tahun pertama itu besar nih, misalnya 100.000 US. Terus tahun keduanya itu bisa turun 80.000, tahun berikutnya ada 60.000. Terus baru 45 dan kadang-kala ada yang harus kita jalankan 5 tahun. Nah, terus kalau franchise fee itu bisa masuk di cost of good-nya. Karena franchise fee itu banyak sekali. Banyak sekali. Promotion lah, maintenance itu Betul. semua itu bisa 15 sampai 25 items gitu. Nah, Ini- kalau orang nggak paham tadi berhubungan dengan pertanyaan Esther Industri Jessy, musik ya? Bukan, yang Bukan? tadi yang dia bilang stigma Stigma, mengenai kok yang ownernya itu lebih merasa lebih untung gitu ya. diuntungkan sama kita yang mitra. Kok kayak rugi gitu ya Rugi. gitu. Nah, saya itu udah ada di dua-duanya, so I Baik. understand. Jadi kalau kita sebagai mitra, kadang-kadang kita pikir, wih, ini enak aja nih, untung benar Iya. gitu. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya kita pembagiannya misalnya 20%, dari mereka dapat misalnya 80%-nya. Tapi itu kan kita pas kita lihat, ulik, ternyata, Breakdown-nya. wow gitu. Cost of good-nya aja harus gini. Untuk kita bisa, perusahaan itu aja bisa untung 30-40% marginnya Betul. aja udah lumayan. Tapi mereka nih kalau kita nggak paham, kita pikir, wah enak banget kita. Betul. Tapi waktu kita benar-benar breakdown, kita duduk, oh iya nggak gampang. Satu. Kedua, mereka memikirkan the whole thing-nya. SOP-nya. Karena daripada itu, kalau kita mau, ya kita jadi franchise-nya Franchisor. gitu. Franchisor, Sama pegawai. betul. Pegawai bilang, enak banget nih kita kerja sampai 8-9 yang bos kita pergi ke Amerika, pergi luar negeri. Ya udah coba jadi bosnya. Iya. Iya kan? Bisa nggak? Situ ada kajian tiap hari. Iya, nanti Kita kalau bagi misalnya, hasil, ya iya kan? kalau nanti bisa apa-apa segala gitu, dia kan yang berjuang. Nah, Iya. kadang-kadang itu yang kita harus bisa ketemukan gitu. Iya. Nggak semua orang bisa jadi owner. Betul. Nggak semua orang juga bisa di bawah. Jadi ya, menjawab pertanyaan ini, stigma itu kadang-kadang perlu tidak tahu, makanya orang gampang untuk menjudge gitu. Karena tidak paham. Tidak paham. Jadi pada waktu kita paham, waktu itu saya juga nggak tahu kok di sini.
Pas waktu di atas ternyata, oh iya, ini kita yang megang resikonya segala semuanya, Betul, kita yang megang mikirin resiko. pagi, Iya. siang, sore, malam untuk bisnis ini berjalan. Bener. Kalau di sini kan sebagai mitra ya dia yang Tinggal- jalanin, konsepnya udah ada semuanya Betul. gitu. Tinggal ngikutin aja dari Iya. pusat. Aku punya keresahan Mas Fred. Baik. Kalau misalnya di musik, kita fansnya The Beatles misalnya. Oke. Terus kita bawa lagu-lagunya The Beatles. Kita tuh masih ada rasa apa ya? Wah, Bangga. wah chordnya ternyata bisa ketemu, wah nadanya bisa sama. Baik. Gue tuh nggak ngelihat itu di bisnis franchise. Dalam Kayaknya- hal Kayaknya brand yang gede ini, kayaknya kita angkat-angkat terus, sementara mereka makin gede, kita enggak gitu loh. Itu yang gue lihat. Tuh gimana ya pandangan kayak gitu? brandnya makin gede, kita Iya, enggak. brandnya makin gede, terus kita kayak apa ya? Kita istilahnya kita yang iklan-iklanin terus kan, kita yang jalanin tiap hari di kota kita, di daerah kita, tapi kita nggak getting bigger, malah mereka yang getting bigger. Ini dalam rangka kita sebagai mitra mereka? Iya, Oh, karena sebenarnya harusnya itu kan ada tanggung jawab si pusat untuk ngebantu si mitra, ada tanggung jawab mitra yang mengerti areanya sendiri. Ya nggak mungkin saya paham di area Manokwari seperti mana orang-orangnya, sifatnya. Pasti kan ada gaya promosi lokal yang harus di custom oleh si mitra. Nah Oke. itu, jadi si pusat mungkin sudah bisa, udah bantu promo dari sisi national wide-nya. Bahwa kami buka cabang di Manokwari, kemudian menghadirkan ini, silakan yang daerah untuk mengunjungi. Kemudian dari sisi lokalnya, nanti bisa si para mitra lokal ini yang semakin memboost juga di daerahnya, gitu. Dengan bantuan dari pusat. Kalau itu mungkin Oke. tergantung ya. Kalau saya kasih contoh, saya misalnya Sejuk ya, misalnya Ya, Babi dan Kopi, dia misalnya buka 18 gitu. kamu ngomongin Ada sejuk yang terus di kenapa? Malang. Ya, Enggak, biar contoh. adem, biar adem. iya, iya, Contoh nih iya, kan. iya, iya. Karena Terus, tadi istrinya si W itu kan makan di sana gitu, Oh. ya kan. Jadi karena di sana nyambung. Nanti kalau lagi pas Jim, nih contoh, dia buka 18, ada di Salatiga, di Ya, Malang, di ya, Bandung. ya, ya. Aku tahu persis bahwa mereka ini menyesuaikan bahwa di setiap lokasi ini dia akan boost dengan KOL-nya dengan di lokalnya masing-masing. Ya, lokal masing-masing. Jadi itu sebenarnya 100% itu tugas mereka semua. Makanya di cost of good-nya itu ada promotion-nya, cost of promotion-nya. Itu dia ngambil sekitar 2,5 sampai 2,7% dari total Dari semua total revenue-nya gitu. Nah, kita sebagai mitra atau owner boleh aja kita promosi, tapi sebenarnya nggak ada hubungan sama mereka. Mau kasih tahu sama teman-teman kita, Instagram Iya. pribadi kita, tapi kita has nothing to do with the franchise. Manajemen ya. Nah, tapi kita bisa meeting setiap bulan. Kok pas kita lihat hasilnya kurang bagus, kita bisa kasih pemasukan. Bisa komunikasi. Tapi kita nggak boleh interfere masuk ke dalam ini, karena itu udah urusannya mereka, karena mereka punya divisi sendiri untuk media, untuk promosi, Betul. digital marketing, Betul. sosial medianya itu mereka punya. Mereka boleh kasih kita kasih Masukan. masukan. Input. Tapi kalau kita terus-terusan interferes, nah mungkin itu mereka nggak terima dari awal. Ya tergantung dari manajemennya juga Ya, sebenarnya. tapi kalau kita mau promosi sendiri bebas. welcome pasti Itu is at our additional cost. Gitu. Nah, cuman aku nggak tahu kalau your ini additional cost. kita punya Iya. Kalau promosiin sendiri. Iya. Iya. Itu loh yang Karena di pikiran gue. kecintaan kita akan brand itu. Oke, itu yang di pikiran gue yang kok kayak nggak adil gitu loh. Kalau sama band tadi kan beda kan, Iya. kita kayak ada kebanggaan sendiri gitu loh. Tapi kalau ini kayak it's unfair gitu loh. Enggak, itu mereka udah ada promosinya khusus buat di daerah kita Iya, sendiri. sudah ada juklaknya sebenarnya. Ada, udah. Nah, yang tadi lo bilang additional cost itu apa? Additional cost kalau kita mau promosi lagi sendiri. Dari Iya. lo sendiri? Iya. Karena gini, karena si mitra Iya. merasa ini bisnis gue dan gue harus mendukung bisnis gue supaya bisa berjalan dan orang tahu ini bisnis gue gitu. Oke. Jadi dia mengkomunikasikan ke teman-temannya, ke sahabatnya, ke relasinya. Oke. Ini bisnis gue lo baru buka main ya gitu kayak Oke. gitu-gitulah. Iya, kayak itu. I'm Makanya still tadi sebenarnya apa yang menjadi keresahan dia itu sebenarnya adalah pertanyaan yang kita bisa lemparkan berikutnya. Ada lagi nih, apa keuntungannya kita franchise dibandingin kita buka aja sendiri kayak gitu, iya kan? Iya, Gitu. iya. Kalau buka sendiri kan ya kita urusin sendiri. Betul. Nah, let's say misalnya di sini nih kita contoh sama satu ini, kita udah percayakan semua. Baik. Cost of franchise semua udah keluar semuanya, mereka yang promosi, kita tahu terima beres.
Terus kalau kita bilang, wah mereka ambil untungnya besar dong. Kalau kita kelola sendiri pasti lebih besar. Nah tapi kalau kita kelola sendiri belum tentu bisa. Belum tentu bisa, gitu. betul. Iya, iya. Nah kalau kelola sendiri ya seperti lo bilang, kita mau promosi kayak gimana bebas. Kita nggak perlu franchise. Tetapi biasanya orang itu belajar. Makanya kan banyak yang franchise luar negeri ya. Saya nggak bisa sebutin di sini-sini. Yeah. Itu mereka ngambil 5 tahun. Terus nggak lama lagi, cek, ganti kan gitu. Ganti. Termasuk supermarket. Kita lihat supermarket yang besar. Yeah. Sebelumnya kan, sebelumnya Carrefour. Ya. Iya kan? Terus habis itu ganti sendiri. Terus banyak lah kayak Ya, gitu. banyak lah, Misalnya ya. yang sebelumnya Benar, apa sih? benar. Jeko atau Breadtalk apa terus sekarang Ya, karena Mako gitu semuanya. Kerjasamanya habis gitu. Iya. Masa Tapi kan kerjasamanya habis. ada juga yang kita bisa belajar di situ. Betul. Terus mereka rasa, royalty fee-nya aja mahal nih. Bayar ini kita udah tahu semuanya dalamnya jalan gimana. Ya udah habis itu jalan sendiri. Oke. Nanti ya, kalau jalan sendiri ya kita mau ngapain udah nggak harus bayar royalty fee, kita harus ya mau promosi lagi sendiri, namanya nggak perlu besar nama mereka, yang besarin nama kita. Ya, ya. Tapi Ya. kita harus siap untuk sendiri gitu loh. Itulah. Gitu. Ya, Tapi memang- sementara itu kita belajar biasanya, belajar gimana semuanya gitu. Karena aku juga baru pergi ke coffee shop nih, sekarang lagi ada bagus kan di sini lagi gitu. Dia ada di sini, terus ada lagi buka di Panglima Polim, dan Panglima Polim tuh gede banget. Gede banget. Dan di Panglima Polim ternyata udah masuk investor. Sini lagi. Sini lagi. Very nice banget. Nah ternyata di balik layar itu mereka sebelumnya belajar dulu gitu. Pasti. Nah belajar dulu, naik franchise semuanya semua, baru dia bikin. Nah dia udah siap bangun sendiri, tidak bergantung dengan franchise. Nah dia nggak siap, dia nggak bergantung franchise, berarti keuntungan semua ke dia, tapi semua sistem dia harus bangun sendiri. Harus bangun sendiri, betul. Dia berhasil, donatur masuk. Betul. Nanti mungkin satu waktu dia yang bisa ke franchise. Tetapi kalau kita aja nggak siap seperti itu, ya kita biasanya Jadi mitra aja. jadi mitra. Jadi tergantung kemampuan kita. Iya. Gitu. Kalau kita bisa kelola bisnis sendiri, mengembangkan sendiri, ya go ahead. Gitu. Betul. Oke. Jadi Ini sebenarnya- kayak band Def Leppard dulu. Iya. Sebelum mereka terkenal, mereka cuman band yang suka cover lagu-lagunya Queen sama David Bowie. Ya. Kayak gitu kan, Benar, analoginya benar. bisa Analoginya kayak gitu bisa. kan. Tiba-tiba mereka memutuskan, wah kita jago kok, suara kita mirip kalau pecah suara sama Queen gitu. Mereka rekaman sendiri, dan ternyata gila ini band, gitu loh. Itu loh, di ini aku, Baik, maksudnya daripada ikut orang, kenapa nggak sendiri aja dan make it gitu loh. Boleh, maksudnya itu dibilang banyakan dia nggak sanggup karena ternyata sendiri itu nggak gampang, sulitnya luar Oke. biasa. Karena aku belajarin bener sampai dalamnya, terus mikirin, gila kalau jalan sendiri sih ada Berat ya. Jadi itu Make it, ini gitu. untuk franchise tuh kalimat itu tepat sekali ya. Memulai bisnis tanpa harus mulai dari nol. Betul. Oke, iya, oke, iya, oke. itu. Makanya di Oke. pameran IFBC, di Info Franchise Business Concept, banyak para pengunjung datang ini adalah mereka mau belajar sebenarnya. Iya, iya. Belajar berwirausaha. Dalam Oke. artian kalau aku nggak bisa bikin dari awal, Iya. ya udah aku jadi mitra dulu deh. Iya. Aku belajar deh dalam Betul. dalam proses kerja sama 5 tahun, 10 tahun Iya. ini. Nanti kalau sudah aku bisa menguasai, aku bisa bangun brand sendiri, aku bisa buka usaha sendiri gitu. Namun nanti pada saat sambil belajar itu 5-10 tahun itu, kadang ada yang berpikir, oke, aku bisa nih buka usaha sendiri. Tapi ada juga yang pikir, kayak Bapak ya, udah berat juga ya gitu. Udahlah mitra aja lah. Kayak ribet nih harus gini. Nggak ada kemampuannya aku gitu. Ada Iya, juga iya, seperti iya. itu. Jadi Karena sebenarnya- kita kalau bermitra, kita ya hitung-hitungan Ya, ya, ya. kita taruh uang di bank cuma dapat 5-6% atau berapa persen. Ini kita Deposito. udah pasti tiap bulan kita bisa dapat di atas 10%, ya udah. Gitu, kecuali kita memang mau terjun Oke. lagi untuk Ya. mikirin, ya tapi resiko untuk gagalnya ya sama gitu. Iya. Kayak pekerja sama owner sama gitu. owner. Kalau Jadi pekerja lihat kan cuma kemampuan. Iya. 8 jam kerja. Kalau owner 24 hours kerjanya. Iya. Iya. Jadi mesti lihat kemampuan kita itu ya. Betul. Kuncinya ya. Iya. Memang kadang pindah haluan dari karyawan jadi pengusaha itu memang hal yang susah sih. Makanya kami di Asosiasi Franchise dan juga IFBC, kami ada juga pelatihan untuk teman-teman yang persiapan pensiun. Sehingga mereka yang emang mau pensiun, mau punya penghasilan tambahan Persiapan gitu ya. Kalau memanfaatkan Dia kan udah 60 mau 61. Iya, memanfaatkan dana pensiunnya bisa berwirausaha gitu tanpa khawatir ini gimana ya menjalankannya, sistemnya, SOP-nya karena di bisnis waralaba itu. Tapi itu benar sekali ya, khususnya orang bekerja ya. Mereka pasti khawatir. Pasti. Gitu, untuk setelah 58, what do I have to do gitu. Karena kan gaji-gaji mereka yang kumpulin paling cuma berapa
yang mereka punya savingnya untuk kedepannya. Iya. Terus misalnya let's say dia punya ada 701 M gitu, habis itu next gimana gitu kan? Iya. Nah mungkin dengan ada memfasilitasi B2B itu ada banyak kesempatan-kesempatan mulai dari yang kecil-kecil. Ya, dari yang kecil sampai yang besar Iya, ada juga. gitu. Tapi untuk memilih bisnis franchise yang baik yang mana atau enggak, biasanya arahannya tuh gimana ya? Let's say I have 2 miliar gitu, datang ke sini gitu, bisa dibantu nggak nih kira-kira? Any kind of business, pokoknya bisa menghasilkan uang tuh gimana kalau saya datang ke kamu, Freddy? Aku nih punya 2 miliar uang nganggur untuk aku ceburkan di franchise. Kalau gue yang jaga standnya, saya nyanyi, kamu danain saya. Kamu nari gitu. Jadi menari gitu ya. Makanya aku kan lagi jual-jualin dia sih, kalau ada yang mau gitu. Jadi sebenarnya saya sambil lihat contekan boleh. Karena saya khawatir lupa ya. Sebenarnya kalau pertanyaannya adalah bagaimana menilai apakah ini bisnis franchise yang oke apa enggak buat dijalankan gitu ya, Pak ya. Let's say aku datang nih kamu, aku punya 2 miliar, aku mau any kind of business yang bisa menghasilkan karena aku mau pensiun tahun depan atau 2 tahun lagi. Itu gimana? Pertama kita harus cek dulu sih, kita harus investigasi brand atau perusahaan dari bisnis yang kita mau buka. Apakah dia sudah punya legalitas yang jelas NIB, NPWP bisnisnya. Kalau dia ngakunya franchise harus punya STPW, pastinya ya. Kemudian existing mitranya emang ada apa enggak gitu kan. Kan ada aja kalau di pameran bisa aja mereka bluffing. Kami punya 500 outlet Maus Mitra. Mending dicek mitranya ada nggak gitu ya, seperti itu. Kemudian itu yang ngecek tuh nanti harus kita sendiri atau saya bisa minta bantu asosiasi ini? Gitu. Bisa juga tanya ke kami, selama kami punya datanya kami akan share. Tapi kalau misalnya mau independen cari sendiri, biasanya sih para visitor mereka lebih cenderung browsing, cari sendiri, tanya kiri kanan, atau bahkan datangin outlet. Oh kalian nggak punya konsultannya? Jadi misalnya, kami ada konsultan bisnisnya ada. Kemudian dari investigasi harus cek profil si ownernya. Kadang ada owner A buka usaha pertama gak berhasil tutup buka lagi yang mirip-mirip gitu kan ya, mitranya diabaikan gitu. Nah jadi harus cek profil ownernya, cek rekam jejak digitalnya juga seperti apa. Kemudian ini Dicek penting juga sih. 2M-nya dapat dari mana? Iya nggak usah kan dari mereka bantuin. Nggak usah. Lo ya dada aja. Dia kan nggak pikirin bodo amat dapat dari mana. Bodo amat tuh ayamnya. Pasti kan disiapin. Dia mah rada-rada tuh gitu. Lalu penting juga nih untuk diskusi sama mitra existing. Ya pasti kan dengan dia bilang kami udah punya mitra sekian banyak, boleh nggak minta kontak mitra yang existingnya di mana gitu? Oh boleh kita minta gitu? Harusnya boleh. Kalau dia open buat investor, buat mitra, harusnya dia open ya. Maksudnya kalau nggak ada nothing to worry, kenapa enggak gitu kan? Nanti kita bisa cek ke mitra yang existing, gimana nih dukungan dari pusat, ada apa aja sih? Hal apa sih yang minus nih di kalian gitu? Sehingga kita merasa teryakini ya. Aku nggak pernah nanya tuh minta mitra existing ya. Tapi nggak pernah nanya minta untuk mitra existing punya harusnya kontrak open gitu. ya. Sebagai business owner, franchise harusnya open karena apa yang harus tutupin justru jika testimoninya bagus kan bagus juga buat si calon investor berikutnya. Tapi minta kontraknya nggak apa-apa lihat gitu. Hah? Kontrak kamu mitra existing. Kontaknya. Oh kontak. Aku dengannya kontraknya. Bukan kontrak. Kira kontrak. Iya. Kontrak kerjasama mitra. Iya, pasti kan beda. Mitra yang tahun 2024 akan beda nilainya dengan mitra 2005 kan ya. Udah tua, maklum udah tua. Valuasinya akan naik. Terus, Fred. Kemudian ini penting juga kita cek laporan keuangan. Biasanya kan laporan keuangan tuh kayak gini, misalnya gini, estimasi penjualan, kemudian nih dalam sehari bisa laku 500 cup nih, gitu kan. Nah ini perlu dicek nih, ini bener nggak nih hitung-hitungannya, apakah possible atau ini markup doang gitu, cuma buat kita calon mitra bangga dan senang doang untuk ambil usahanya gitu kan ya. Itu perlu dicek sih. Dalam artian kalau mau ditungguin mitra dia di mana itu tungguin aja. Tongkrongin dalam artian tongkrongin bener nggak dicek. Ini dalam sehari dia bilang bisa 200 cup. Oke. Ini udah jam 8.20. Ini tinggal 40 menit lagi ke jam tutup jam 9. Apakah dia mampu untuk bisa menghasilkan 100 sekian cup untuk cover target dia per hari? Nah, itu penting kayak gitu. Iya. Ya, sehingga memang kita kalau mau buka usaha di salah satu kemitraan ya atau franchise
nggak bisa percaya gitu aja, harus Iya. investigasi. Betul, betul. Dan banyak orang nggak sampai menggali itu. Tapi kamu Iya. kasih informasi bagus tuh. Iya, Iya. soalnya banyak yang bluffing juga kan. Betul, banyak. betul. Wah ini Gojeknya bisa sampai 1 M per minggu gitu. Suka bluffing gitu kan. Iya. Sebenarnya Mesti dicek benar. Dicek aja. lebih dipercantik portfolionya. Portfolionya gitu. bercantik. Dicantik. Betul. Iya. Jadi ya itu kan mereka jual gitu. Kita nggak ngecek lagi kan. Betul. Memang kita bisa tanya dan diskusi sama orang yang paham, keluarga atau konsultan, tapi ada baiknya kita ngecek sendiri. Iya, Sehingga betul. kita benar-benar yakin ini bisnis yang kita mau jalanin, ini emang komitmen aku di usaha ini sehingga kita bisa all out Iya, gitu. iya. Kan kadang running a business like marriage katanya ya, kayak pernikahan ya. Jadi emang harus dikenalin dari awal, Ya, saya teman dijalanin. saya juga ketipu sama dia sebenarnya. Portfolio dipercantik portfolio aja. Sorry ya Mas Fred, sorry. Baik. Baik. Gitu. Terus ini by the way nih expo berikut kapan nih? Kan udah 170 kali nih acara. Next ya. Nextnya Yes. 171 kapan? Next 170. 170. Oh next berikutnya 170. acara ke 170. Oke. Ya, itu di 14 sampai 16 Februari. Oh bukan Di Maret kan ya? Ice Day. Ya. 15 Maret acara gue soalnya. Tanggal berapa? 6? 14 16 Februari. 14, 16 Iya. Februari. Bisa Valentinean sambil buka usaha. Oh gitu ya. Dress code-nya pink semua gitu. Boleh. Di mana acaranya? Di Ice Day Hall 1. Oh BSD. Ice BSD Oke. hall 1. Iya. Itu boleh itu gimana datang. tuh? Itu kelebihan acara besok itu dari acara-acara kemarin apa? Sebenarnya kita menghadirkan ragam pelaku usaha ya. Tidak hanya franchise, tapi juga ada kami undang keuangan usaha, kemiter, ini portal, dan bahkan pendukung bisnis tidak ada di situ. Pendukung bisnis maksudnya? Bisnis ya. Jadi kayak misalnya, aku mau buka Gua usaha. itu tadi BO ya, business opportunity. Bisa opportunity peluang usaha apa? Nah, jadi aku mau buka usaha, tapi aku nggak mau yang di sini. Aku udah punya usaha gitu. Tapi aku bisa bingung nih ngurus hukum legalitas ke siapa ya? Nah, Oh. ada peserta pameran kami yang menawarkan jasa legalitas hukum, pengurusan Akte akte mungkin. nama segala macam seperti Oh itu. jadi pendukung bisnis itu maksudnya itu? Ya, ada juga Oke. peserta pameran kami yang menghadirkan jasa membuat website Ya, seperti itu. hak paten mungkin Iya, aset segala. digital. Oke, kayak oke. gitu. Ada juga yang kami, kalau dari asosiasi kami menghadirkan konsultasi bisnis sih, dari sisi hukum bisnis sama how to franchising jual bisnis. Bahkan biasanya dari Kementerian Perdagangan mereka hadir untuk kasih bisnis klinik buat para pelaku usaha yang bisnisnya mau ngurus STPW, Oke, mau upgrade oke. dari biasa jadi waralaba. Apa aja sih yang harus dipersiapin? Itu biasanya mereka langsung one on one di standnya kementerian ataupun di standnya asosiasi franchise. Sebaiknya yang datang ke acara ini nih siapa? Sebaiknya. Sebaiknya mereka yang mau buka usaha, mereka yang punya tempat bingung usaha apa, mereka yang punya tempat punya budget tapi bingung mau diisi apa, ya kan? Mereka yang punya tempat, punya gambaran bisnis tapi bingung budgetnya gimana, bisa juga cari di pameran karena biasanya di pameran kami ada bank pendukung atau financial pendukung gitu ya yang bisa dikawinkan, atau bahkan aku udah punya usaha nih, aku mau bermitra aja nih, dalam artian saya punya tempat, Bapak mau nggak usaha Bapak dikembangin di saya dengan mitra Bapak? Itu bisa. Kalau Jadi- punya budget nggak punya tempat juga Jadi bisa juga. mitra kan? mitra venue gitu ya, Oke. mitra lokasi bisnis. Jadi ini kayak networking event juga ya? Networking event Ya, 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 itu ya, yang dilakukan oleh si Pertamina Patraniaga menghadirkan lokasi-lokasi SPBU yang layak untuk usaha. Kemudian juga PT Pos juga seperti itu menawarkan, KAI juga demikian, juga dari Kimia Farma pun menawarkan hal yang serupa. Berarti nanti di event ini 14-16 tuh ada kayak business opportunity dari perusahaan-perusahaan yang udah berjalan. Kayak retail juga atau misalnya kulineri juga Betul, gitu. betul. Ada ragam bisnis yang bisa dijajaki oleh para pengunjung. 14 sampai 16 Februari Betul. di Ice BSD. Ice BSD. Hall? Kita hall 1. Hall 1. Jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Kalau kita punya tempat, kita pengen untuk franchise sama salah satu yang kita udah aing gitu. Tapi bisnis itu tidak ada di situ. Bisa datang ke situ bisa dibantu atau gimana ya?
Bisa dibantu. Biasanya Karena belum tentu dia akan buka stand di situ kan. Betul. Jadi beberapa pelaku usaha retail kan mereka selektif banget ya. Jadi mereka mungkin masuk di ekosistem kami dalam arti pernah ikut main IFBC di kota manapun pernah ikut mungkin. Namun mereka nggak ikut nih Kesempatan di event ini nggak besok, ikut, ya. nggak ikut. Kemudian ada aja kan netizen yang nanya kan ya, Kak aku minat buka usaha itu tapi nggak ada di sini. Boleh nggak dihubungkan? Dengan senang hati kami hubungkan. Nah itu ketemunya siapa? Oke. Kalau pas lagi 14-16? 14-16 biasanya langsung aja ke stand informasi kami sih. Oke. Terus orang misalnya kalau mau buka booth di acara ini hubungin siapa? Bisa hubungi ke website kami di www.infofranchiseexpo.com. Tuh, apa tuh? Tadi dengerin tuh. Iya, teman-teman IFBC Partner www dan apa yang tuh? minat untuk buka usaha atau pengen tahu event pameran franchise yang kami selenggarakan, Info Franchise and Business Concept 2025 bisa login ke sosial media kami juga di @infofranchiseexpo atau websitenya infofranchiseexpo.com. Oke, Oke. itu ada di sini semuanya. Siap. Aku kayak pasti mau datang sana. Mau Siap, see siap. the business opportunity nanti. Boleh dengan senang hati. Buat ke 2026. F&B juga ikut dong pasti ya? Food and beverage. Banyak. restoran. Pasti itu Beragam, paling mayoritas itu kali. Iya. Iya. Ada F&B, ada retail, ada pendidikan, ada perawatan kesehatan kecantikan, ada otomotif, juga beragam, unik-unik, malah ada brand-brand dari luar juga yang hadir. Wah, seperti boleh itu. nih. Mas Freddy datang dong? Iya, dari stand dipatok sampai stand dibongkar saya di situ. Oke. Berarti dari malam ini udah di sana? Belum dong. Oh, belum kira. Tapi we'll go there gitu. Nah, Karena yes. pas kebetulan ya aku lagi melihat untuk akhir 2025 ini, dan awal 2026 gitu. Ya, we are very welcome buat Yeah. teman-teman IFBC Partner siapapun yang mau buka Yes. usaha, yang mau konsultasi, yang mau sekedar ngobrol-ngobrol atau cari referensi boleh banget hadir. Ada beragam komunitas bisnis juga yang hadir, banyak insight-insight juga di panggung. Oke. Biasanya di panggung pameran itu kami ada selain launching produk, biasanya ada Talk show. insight-insight wirausaha, kemudian konsultasi di situ. Kadang ada yang memperkenalkan brandnya, yang memang brandnya related dengan para pelaku usaha. Oke. Jadi ini kami bilangnya one stop service entrepreneurship lah buat teman-teman. Wow, that's nice. Dan memang kalau dibandingkan kompetitor kami, tampaknya kami yang paling large ya dibandingkan event-event. Dan itu setahun sejenis. 2 kali tuh, setahun sekali. Di ICE tahun 2 kali. Jadi tahun ini tuh kami ada rangkaiannya di Jakarta, kemudian Yogyakarta, Balikpapan, Bandung, Surabaya, dan balik lagi ke Jakarta. Jadi Jakarta 2 kali. 2 kali. Ini awal Februari tahun dan mulai. Oktober akhir. Good. Wah, so good. Kita harus ke sana. Iya. Iya, dan lebih serunya kita lagi datang. nanti di akhir tahun, di Oktober, kami akan ada World Franchise Council Meetings, itu yang event tahunan bersama internasional. Kebetulan tahun ini AFI ditunjuk lagi sebagai tuan rumah, yang 2016 lalu itu. Ini ditunjuk lagi untuk tuan rumah, karena sebenarnya sih ini harusnya muter ya, di antara para member. Mereka udah minta dari tahun yang lalu sebenarnya 2003-2024 untuk kami hold event WFC meeting dan APFC meeting. Namun tampaknya pemerintah kita melalui AFI dan juga Mendak baru siap di tahun ini, Wow, Oktober nanti. very Wow. good. Thank you So so much much. insights nih, Pas gila. banget, kasih. kebetulan nggak kebetulan juga ketemu Freddy juga. Luar Dan biasa. You gave Ketemu a good orang-orang hebat juga di information, sini. insight yang kita butuhkan dan juga audience juga pasti butuhkan nowadays. Semua kita mau bisa berhasil dan sukses. Pasti. Bahkan dengan zero experience, kita bisa mulai sesuatu, Sesuatu. dengan Waralaba Franchise. Pastinya. Thank you. You give love a good name. Ya. Ya. You give love a good name. Iya. Oke. Kalau a bad name Bon Jovi. Oh Ya. iya bener ya, ya. Karena kalau di IFBC kami punya tagline ya, tagline general itu Info Franchise and Business Concept itu semua orang bisa jadi pengusaha. Wow, iya. keren. Kalau keren. di Asosiasi Franchise itu punya tagline Waralaba membangun bangsa. Oh, keren. Berarti keren. semua orang bisa punya usaha, Usaha. dengan membangun bangsa menjadi lebih hebat. Indeed. Wah. Kalau everyone can fly itu apa? Siapa tuh? Burung. Oh, burung. burung. Iya, Burung. Ini Burung everyone. merah. Kalau dia nggak bisa fly dia Iya. cacat gitu. Burung merah. Thank you banget Mas Freddy. Thank you banget. kesempatannya. Ya. Alright. Terima kasih. Thank you banget. Thank you banget. Guys,
It's time for food testing. Wah, Jenny our favorite. Iya. Iya. Empe Talks. ada di Gading Serpong. Oh. Dia bukan hanya bisa dimakan, dia berbicara. Berbicara akan Empe-empe ngomong. kenikmatannya. Iya. Ah. Pempek Talks. Empe-empenya ngomong. Jadi Pempek Talks. cara makannya Ya. kalau di sana dicocol, Dicocol? habis itu dimakan. Iya. Kalau cuma dicocol diliatin, Iya. Jadi kita nggak bisa Jadi makan. ini garpu buat apa? Untuk dicocol gitu. Ini yang yang Crispy. crispy. Ya, Oke. ini crispy. Berarti Kalau satu digoreng lagi nih. yang bakar. Yang kalau yang ini yang agak-agak Ya, kita coba yang crispy Panggang. dulu. ini yang crispy. Ini gorengnya Baru- udah lama nih ya. Tadi siang kan? Ya udah a little bit soggy, tapi pasti ini enak. Kalau Pas langsung baru enak digoreng. crispy ya. 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 Habis goreng mesti langsung makan ya. Kayak belum pernah ya. Crunchy Pernah harusnya. ada pengalaman makan pempek crispy. Aku belum pernah. Harusnya lebih crunchy. Nggak pernah makan Pernah. pempek crispy? Pernah Belum di Palembang langsung sama Pak Il. Oh gitu. Iya. Pasti habis dari digoreng langsung makan kan? Panas dong, mulutnya begini. Ya 5 Goreng menit, mana? 10 menit Iya, lo gitu. Iya. gimana lo? Hah? Tunggu dulu. Iya, tunggu dulu. Iya. Bisa. Nggak sabar banget kayak. Iya. udah Dia dari orangnya siang. suka nggak sabar dia. Terus goreng langsung makan. Tapi ini enak loh gila. Iya, iya. Memang kalau yang originally Palembang nice sih. Dan memang kalau di Palembang emang dicocol. Cuma di Jawa aja yang agak unik ini. Dikuah, disiram, Iya, ditenggelamin, ditenggelamin. kapal ya. selam. Karena kapal selam, ya ya. Oh kalau yang benernya nih Dicocol. begini. Iya, even orang-orang Palembang Cocol tuh gini. biasanya iya, bahkan orang Palembang biasanya Dihirup. Maksudnya nggak diuyup. kalau dihirup kan Dihirup. cuma diinin. Disip kayak minum Diseruput kopi. gitu. Kalau diseruput. Wow. Kalau dihirup cuma diginiin. Gitu nggak dimakan. Ingat hidung ya. Udah makan. Gimana kalau dihirup tuh? Iya. Udah. Mari kita makan yang Lo ada isinya? Isinya apa ini? Hah? Udang. Udang. Ebi udang. Kayak burger ya? Karena diisi Asik ebi. banget. wah ini nih. Dicobain tanpa Luar cocol. biasa banget nih bagaimana? guys. You have to go Wah. to Pempek Talk ada di Gading Serpong ya? Wah gila nih. Teksturnya lembut. Dari digigit Oke. di Iya. tengah sampai ditelan gila banget nih. Itu videografer kita sampai meleleh tuh ngeliatnya. Gak gini. Dia nggak ngeliatin kamera, dia kayak ngeliatin Dia gua makan. nggak dikasih makan sampai meleleh tuh gimana? Isinya ebi isinya. Ebi. Tanpa dicocol sausnya pun udah enak. Iya, bener. Iya. Bahkan biasanya orang-orang Palembang tuh dari yang versi kukusannya tuh langsung dimakan. Iya, Ini dibakar? ini bukan. dari kukus dibakar. Panggang. Dipanggang. Ada rasa smoke-nya juga. Iya, jadi ada Wah, smoky-smokinya amazing. ya. Jadi lebih unik. Amazing. Ini aku nih jadi favorit loh. Ini belum pernah makan. Jarang banget. ya. Terus dalamnya Wow. ebi ya? Ebi. Aduh enak banget, luar Rasa biasa. smoke-nya gitu bisa, wow. Guys, it's Gila sih unique ini. loh, one of a kind. You have to try. Pempek Talk di Gading Serpong. So good. Jarang banget langka dan si ownernya asli Palembang. Asli Palembang. Jadi tahu banget. Jadi emang ini originally Palembang. Iya, dan ini Pempek Talk juga keluarin ini ya, frozen untuk Imlek. Iya, iya. Kalian hubungin aja, DM aja lewat Instagram. ini ada edisi Imlek khusus. Kalau lihat di belakangnya ada ampaunya. Amin. Cuma kita nggak kasih lihat belakangnya karena ada kalau anda beruntung. Maafkan dia sudah tua. Maafkan. Ngomongnya suka ngawur. Ini aja. Ini luar biasa loh. Hah? Ini yang ini ya? Iya. Jadi bisa buat hantaran ke relasi, bisa frozen. Tinggal ditaruh cara buatnya aja. Kayaknya itu udah ada cara buatnya deh. Jangan-jangan kamu franchise juga nih, jangan? Tahu ya semuanya. Nggak ada cara buatnya. Nggak ada cara buatnya. Jadi kalau misalnya mau dikasih ke buat relasi, better dikasih tulis cara buat. Dicari buat, apalagi kalau yang ini nih, yang di apa? Bakar. Dibakar. Wah ini gila nih. Empek-empek bakar gila banget. Saya 10 dari 10. Ini bukan pempek bakar yang di sini, berarti. Ini frozen. Ya, nggak tahu harus bakar sendiri. Bisa Ah. dibakar sendiri. Tapi mesti dikasih tahu bisa, caranya. Bisa ya, bisa dibakar ya, bisa. Bisa nggak? Mesti dikasih tahu caranya ini. Bakarnya gimana, berapa menit, bla bla bla. Betul. Ya. Kasih tahu detailnya. Nggak api. Api, areng atau apa, atau dikukus bisa aja kan?
pakai emosi. Gue 10 dari 10 untuk empek-empek bakar. Perfecto lah gitu. Perfecto nih, gila. Jadi biar Anda yang menilai perfecto. Kalau udah sampai aku rekomendasi ini sih udah paling luar biasa deh. Gitu. Enak banget. Atau mau pergi sama-sama juga boleh. Jadi sekarang nggak perlu jauh-jauh ke Palembang, cukup ke Gading Serpong, Gading Serpong, empek talk, MPP Talks. empek-empek berbicara. Original Palembang tanpa harus ke Palembang. Freddy pernah sana? Sering ke sana dan memang beberapa event pameran franchise pernah di Palembang juga. Oh. Iya, jadi pasti kalau ke Palembang sama ownernya ini kayaknya ya saya diajak muter-muter. Kamu dari Palembang asli ya? Enggak, saya Jawa. Wah enak banget. 10 dari 10. Empek-empek Emang bakar. buat IBC partner teman-teman semuanya yang emang kangen akan cita rasa PP Palembang, ini udah paling bener sih. Benar-benar. Hmm. Jadi nilainya berapa? Ini 11? 11 kayaknya. Iya. 11. Dari 10? Dari 10 ini 11. Oh luar biasa. Dia memang jadi- out of the box juga ya. Memang kangen gitu kan. Lo Jadi 9,9. Nggak, gue hari ini bilang perfecto. Perfecto. Gue nggak mau selalu yang sama. Ya. Gitu. Gue harus Ya. nggak mau anti mainstream. Ya. Gitu. Kan dia juga 11 dari 10. Oke? Kata produsernya, mantap. See you guys. Dadah. Alright. Thank you Mas Freddy. Thank you Terima kasih. banget. Thank you, Empek Freddy. Talk, thank you. makasih PP Talks. Ini enak beneran.